Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami sedang melaksanakan tugas demonstrasi konseptual modul 2.3 praktek coaching. Perkenalkan, nama saya Tuti Rositi, CGP Angkatan 11 Kabupaten Kuningan, SMP Negeri 1 Cimahi, dan rekan saya Udin Jamulun Afgani, CGP Angkatan 11 Kabupaten Kuningan, SD Negeri 1 Luragung Lande. dan rekan saya Yusnati, CGP Angkatan 11 Kabupaten Kuningan, SMP Negeri 1 Atap, Cimulia. Selamat menyaksikan. Grup penggerak Angkatan 11 Kabupaten Kuningan tergerak, menggerakkan kelas penuh cahaya lentera. Assalamualaikum Bu Tuti, apa kabar hari ini? Waalaikumsalam. Alhamdulillah baik, Bu. Ya baik Ibu, sesuai janji yang kemarin kita akan berbincang dulu ya Bu. Oke, baik Bu Yus. Sesuai dengan janji Bu Yus gitu ya, bahwa Ibu Yus akan melaksanakan praktek coaching. Kalau nggak salah, Pak Jamal ya coachingnya? Iya Ibu. Baik, nah di dalam praktek coaching nanti saya akan menggunakan 4 kriteria penilaian ya, yaitu kurang baik, cukup baik, baik, dan sangat baik. Nah di dalam pelaksanaan coaching nanti saya akan menjadi observer, mengamati dan menilai proses coaching dari Bu Yus, apakah sudah sesuai dengan prinsip coaching dan juga dengan kompetensi inti di dalam coaching. Nah dari kompetensi inti coaching tersebut, kira-kira apa nih yang mau Ibu Yus kembangkan? Iya Ibu, kebetulan yang ingin saya kembangkan yaitu yang pertama ada kehadiran penuh, kemudian menjadi pendengar yang aktif, dan juga memberikan pertanyaan yang berbobot, seperti itu Bu. Oke, jadi dari 3 kompetensi inti coaching yang ingin Ibu kembangkan tadi, kira-kira yang mana nih yang lebih spesifik yang akan Ibu terapkan di dalam praktek coaching nanti? Baik Ibu, yang ingin saya terapkan dalam praktek coaching hari ini yaitu memberikan pertanyaan yang berbobot supaya bisa menggali potensi dari coaching. Wah luar biasa tuh Bu. Kalau Ibu akan mengembangkan kompetensi inti coaching yaitu memberikan pertanyaan yang berbobot agar Ibu bisa menggali potensi dari coach Ibu sendiri gitu ya. Nah nanti saya akan menilai dan mengamati apakah proses coaching yang Ibu lakukan itu sudah sesuai dan Ibu bisa mencapai ketercapaian yang di dalam proses coaching tersebut. Kira-kira nih Bu, kapan akan Ibu lakukan proses coaching ini? Oh iya Ibu, kebetulan hari ini saya ada janji dengan coach saya. Oke, baiklah kalau gitu Bu. Nanti saya akan sampaikan ya tentang ketercapaian dari proses coaching Bu Yus. Baik Ibu, terima kasih. Sama-sama. Hai Pak Jamaludin, apa kabar? Apakah ada yang mau dibicarakan dengan saya? Alhamdulillah Ibu, kabar sehat. Betul Bu, saya ingin bertemu dengan Ibu itu ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan terkait dengan permasalahan di kelas, terutama ini terkait dengan permasalahan anak datang terlambat Bu sekolah. Iya. Baik Pak Jamaludin, dari skala 1 sampai 10, seberapa besar Bapak merasa sudah mencapai tujuan? Iya Bu, mungkin yang sudah saya lakukan ini ada di skala 3 Bu, karena beberapa tindakan yang sudah saya lakukan ternyata masih aja ada anak yang masih terlambat Bu, seperti itu. Oh gitu ya Pak, oh saya mengerti. Bagaimana menurut Bapak, apa kekuatan yang sudah Bapak miliki untuk mengatasi permasalahan ini? Kekuatan yang sudah saya miliki yaitu yang pertama memberikan pemahaman ya Bu, dan juga memberikan motivasi kepada anak. Cuman dalam hal ini setelah memberikan pemahaman dan motivasi juga anak masih aja belum bisa hadir tepat pada waktunya Bu, seperti itu. Gitu. Baik Pak, apakah ada peluang yang kemungkinan yang Bapak lihat? Untuk peluang sendiri yang mungkin bisa saya lakukan itu mungkin mengundang orang tua ya Bu, dan di situ permasalahannya nanti akan kita libatkan orang tua, bagaimana caranya agar anak bisa
apa namanya tuh datang ke sekolah tepat waktu. Seperti itu. Bagaimana dengan hambatan Anda? Bagaimana dengan hambatan atau kendala yang mungkin muncul, Pak? Ya, hambatan dan kendala pasti ada ya Bu, terutama setelah saya teliti ini satu dari transportasi, anak-anak agak kesulitan mendapatkan transportasi, juga dari segi apa namanya tuh jarak Bu, dari rumah ke sekolah itu cukup jauh gitu. Iya. Menurut Bapak, apakah ada solusi yang ingin diterapkan? Solusi yang ada pada diri saya itu, yang ada sekarang itu hanya mungkin akan melibatkan orang tua dalam kegiatan sekolah ya Bu. Nanti setelahnya dengan berbagai kegiatan, nanti setelah itu baru orang tua kita ajak kerjasama seperti itu. Baik Bapak, itu adalah langkah yang positif. Apakah ada tujuan yang ingin Bapak capai? Tujuan yang ingin saya capai ya anak-anak itu ya datang bisa tepat waktu Bu, karena beberapa kali sudah mencoba berbagai hal solusi, ya mungkin yang terakhir ini ya harus melibatkan orang tua yang harus saya lakukan gitu. Apakah ada prioritas dalam rencana ini Pak? Ada Bu, prioritas saya satu tentunya akan melakukan apa namanya itu semacam keyakinan kelas atau kerjasama dengan orang tua, sehingga apa yang sudah kita sepakati nanti bisa dilaksanakan berbarengan gitu antara pihak sekolah, di sini ada saya sebagai gurunya, nanti dengan orang tua dan juga dengan peserta didiknya, seperti itu Bu. Oh begitu ya Pak. Nah kemudian itu adalah langkah yang bagus Pak. Apakah ada maksudnya bagaimana jangka waktu ke depannya Pak? Ya, untuk jangka waktu sendiri saya sih berharap beberapa bulan ini ya Bu akan tercapai ya. Jadi saya harap setelah melakukan kegiatan mengundang orang tua itu langsung ada perubahan pada diri anak tersebut untuk datang tepat waktu. Bagus ya Pak. Kemudian bagaimana untuk mengukur keberhasilan rencana ini Pak? Ya. Mengukur keberhasilan rencana ini nanti dilihat dari jumlah peserta didik yang hadir tepat pada waktunya Bu. Mungkin nanti skalanya di bulan pertama kita lihat perkembangannya, apakah masih banyak yang tidak hadir atau banyak yang hadirnya. Kalau memang banyak yang hadirnya berarti solusi yang saya terapkan ini sudah bisa berjalan dengan baik, seperti itu. Ini sudah bagus ya Pak, namun dalam setiap rencana pasti ada hambatannya. Iya. Nah bagaimana solusinya Pak? Baik Bu, ini berkaitan dengan hambatannya Bu, saya akan mempunyai alternatif lain kaitan dengan hambatan ini supaya tidak terjadi ya Bu. Kalaupun ada hambatan yang lain, saya akan berkonsultasi dengan pihak sekolah, dengan rekan sejawat, dengan mungkin nanti mengevaluasi hasil dari kerjasamanya, ada apa ini sampai nanti saya mendapatkan masukan-masukan dari rekan sejawat dan orang tua, seperti itu. Bagus Pak. Kemudian bagaimana rencana aksi Bapak untuk kedepannya? Rencana aksi saya yang pasti sudah jelas ya Bu, mengundang orang tua, lalu juga di sini bekerja sama dengan kepala sekolah, lalu juga membuat kesepakatan. Oh begitu ya Pak. Kemudian siapa dan apa yang mendukung komitmen Bapak? Ini Bu, yang saya harapkan itu dukungan udah pasti datang dari kepala sekolah ya Bu. Ya. Lalu juga mungkin nanti tambah dengan orang tua, peserta didik, bahkan nanti mungkin kegiatan ini akan dibantu juga oleh teman-teman saya Bu, rekan-rekan sejawat di sekolah saya, seperti itu. Nah kemudian bagaimana tindak lanjut Bapak setelah coaching ini? Tindak lanjut saya udah jelas ya Bu, saya akan menjadwalkan lah untuk apa yang sudah saya rencanakan ini supaya bisa berjalan dengan lancar dan supaya kegiatan ini bisa menjadi solusi atas apa yang terjadi permasalahan di kelas saya tersebut. Wah ini hebat ya, saya percaya terhadap Bapak. Kemudian barangkali
ada hambatan atau misalkan ada sesuatu hal yang menghambat, jangan ragu Pak untuk berkomunikasi dengan saya. Iya, Ibu betul sekali. Saya makanya kenapa hari ini berbicara dengan Ibu, saya percaya Ibu akan membantu saya, Bu. Terutama nanti kalau ada permasalahan dalam perjalanan rencana ini, pasti saya akan datang lagi ke Ibu untuk meminta solusi mungkin, Bu. Nanti untuk minta masukan supaya kegiatan yang saya laksanakan ini bisa berdampak dan tujuan saya bisa tercapai seperti itu. Iya, tidak masalah Pak. Semoga rencana Bapak ke depannya membawa perubahan yang sangat positif. Amin. Kemudian juga tidak ada lagi yang namanya siswa itu sering datang terlambat. Iya Ibu, terima kasih Ibu atas waktunya ya pada hari ini ya. Nanti jangan bosan-bosan kalau saya meminta kembali untuk berkonsultasi. Iya, terima kasih Bapak. Oke, baik Bu Yus. Tadi kan Ibu sudah melakukan praktek coaching ya. Kira-kira menurut penilaian Ibu, bagaimana nih dari hasil proses coaching yang sudah Ibu lakukan tadi? Ya, alhamdulillah hasilnya baik Bu. Coach saya sudah menemukan solusinya atas permasalahannya. Alhamdulillah. Sekarang kita langsung aja ya untuk membahas analisis dari ketercapaian indikator yang sudah Ibu sebutkan di awal tadi. Baik Ibu. Nah, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan ya Bu. Iya Bu. Nah, yang pertama, langkah-langkah apa nih yang sudah Ibu lakukan untuk dapat mengembangkan indikator yang sudah Ibu sebutkan di awal tadi? Iya, langkah saya yang sudah dilakukan, yang pertama memberikan kehadiran penuh, kemudian yang kedua menjadi pendengar yang aktif dengan menatap dengan aktif, kemudian yang ketiga memberikan pertanyaan yang berbobot untuk menggali potensi dari Kuci. Oke, baik Ibu, tadi juga saya sudah melakukan observasi, mengamati dan menilai proses coaching yang sudah Ibu lakukan, dan itu sudah sangat baik. Baik Ibu, terima kasih sudah memberikan penilaian saya selama coaching. Oke, selanjutnya kira-kira nih langkah-langkah apa yang akan Ibu Yus lakukan untuk bisa mengembangkan ketercapaian kompetensi di dalam memberikan pertanyaan berbobot? Baik, langkah yang saya akan lakukan yaitu melakukan refleksi diri, kemudian memperbaiki dengan mencari referensi lain. Oke, jadi Ibu akan melakukan refleksi diri ya untuk bisa mengetahui kekurangan sehingga Ibu bisa mengembangkan kembali kompetensi yang ingin Ibu kembangkan dan juga mencari referensi lain. Iya. Nah, kira-kira kapan nih Ibu akan mencari referensi tersebut? Akan saya lakukan secepatnya, Bu. Oke, baiklah kalau gitu kita ketemu lagi ya untuk melihat progres perkembangan dari Ibu Yus. Baik Ibu, terima kasih. Sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ibu, apa kabar hari ini? Waalaikumsalam. Alhamdulillah baik Pak. Saya dengar hari ini Ibu akan melaksanakan coaching ya? Iya betul Pak. Ibu, boleh nggak kita berbincang-bincang dulu? Boleh Pak, Ya. tentu aja. Baik Ibu, sebelum melaksanakan coaching ya, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Ini nanti saya sebagai observer akan mengamati dan menilai Ibu apakah coachingnya berjalan sesuai dengan prinsip coaching, yaitu kemitraan, lalu juga prosesnya berjalan kreatif, lalu juga mampu memaksimalkan potensi. Juga Ibu tidak lupa dengan 3 kompetensi inti Bu, yaitu hadir secara penuh, mendengarkan coach berbicara ya Bu, lalu juga memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot. Ibu, nanti juga saya akan melihat Ibu pertanyaan-pertanyaan itu dapat memberikan mengembangkan potensi pada coach atau tidak, sehingga coach dapat mendapatkan solusi atas permasalahan yang dia hadapi. Seperti itu Bu. Ibu, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan, boleh? Boleh Pak, itu aja. Iya.
Yang pertama, kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan dalam coaching nanti? Iya, oke. Di dalam coaching nanti kompetensi yang ingin saya kembangkan adalah bagaimana saya bisa hadir secara penuh dan sadar, kemudian mendengarkan dengan rasa dan juga mengajukan pertanyaan berbobot agar agar bisa menggali potensi yang ada pada diri coach. Mungkin itu, Pak. Wah, hebat ya Ibu. Berarti ada 3 kompetensi yang akan Ibu lakukan dalam coaching nanti, Ibu. Nah, dari ketiga coaching dari 3 kompetensi tadi, kompetensi itu tadi, kira-kira kompetensi apa Bu yang akan Ibu tonjolkan? Yang dari ketiga kompetensi coaching tadi ya secara spesifik yang ini saya tunjukkan itu adalah kemampuan mendengarkan dengan aktif ya, sehingga saya bisa mengajukan pertanyaan berbobot kepada coach agar coach bisa menggali potensi yang dimilikinya sehingga coach nanti bisa menemukan kekuatan dan juga aset agar dapat menemukan solusi dari permasalahannya. Oke, berarti ada 2 kompetensi yang Ibu akan kembangkan di situ ya Bu. Iya. Baik Ibu, kira-kira indikator apa sih Bu sehingga Ibu mengetahui bahwa apa yang Ibu lakukan itu indikatornya bisa tercapai gitu? Oke, ya indikator ketercapaian yang ingin saya itu dari bagaimana coach bisa menggali potensi yang ada pada dirinya, sehingga coach bisa menemukan solusi atas permasalahan yang dihadapinya. Mungkin itu, Pak. Baik Ibu, berarti memaksimalkan potensi diri pada coach tersebut ya Bu. Ya, betul. Ibu, terima kasih ini waktunya ya. Semoga apa yang Ibu ingin lakukan coaching nanti dengan coachingnya bisa berjalan lancar dan tujuan yang Ibu ingin capai semoga bisa terlaksana. Terima kasih Ibu. Ya, sama-sama Pak. Assalamualaikum Bu Yus. Waalaikumsalam Bu Tuti. Gimana kabarnya Bu hari ini? Alhamdulillah baik. Oke, ya sesuai dengan janji kita ya. Kalau hari ini kita akan berbincang-bincang nih. Kira-kira apa nih yang akan Ibu obrolkan dalam perbincangan kita hari ini? Baik Ibu, jadi begini Bu. Akhir-akhir ini murid-murid saya di kelas dalam pembelajaran saya begitu kurang antusiasme Bu, sehingga pembelajaran berjalan monoton. Jadi begitu. Lalu apa nih yang Ibu harapkan dari obrolan kita hari ini? Yang saya harapkan ingin ada solusi atas permasalahan saya tentang kurangnya antusiasme pembelajaran di kelas. Jadi menurut Ibu nih, apa nih yang menjadi penyebab kenapa murid-murid Ibu itu kurang antusias di dalam mengikuti pembelajaran yang Ibu lakukan? Baik Ibu, kalau saya ingat kembali, hal yang menyebabkan murid-murid saya kurang antusiasme, yang pertama yaitu pembelajaran saya dominan sedikit membosankan. Kemudian juga terlalu monoton, saya terlalu dominan untuk berbicara, kemudian juga bercerita di depan murid-murid saya. Kemudian yang kedua, saya tidak memberikan kesempatan kepada murid saya untuk berpendapat atau aktif berbicara, sehingga pembelajaran itu hanya komunikasi satu arah saja Bu. Oke. Lalu selanjutnya nih, apa saja nih yang bisa membuat murid-murid Ibu itu antusias atau senang di dalam mengikuti pembelajaran Ibu nanti? Baik Bu, menurut saya pastinya murid-murid saya menginginkan pembelajaran yang menyenangkan dan tidak membosankan. Oke, saya setuju dan sependapat dengan Ibu. Lalu menurut pendapat Ibu nih, apa saja yang bisa membuat murid-murid Ibu antusias dan tidak bosan terhadap pembelajaran Ibu nanti? Baik Bu, menurut saya pembelajaran harus terpusat kepada murid. Kemudian murid diminta untuk aktif dalam pembelajaran. Kemudian harus ditambahkan ice breaking dan game supaya pembelajaran lebih menarik. Oke, wah hebat tuh Bu. Kira-kira agar pembelajaran Ibu lebih menarik, apa saja yang akan Ibu gunakan untuk pembelajaran Ibu tadi?
Baik, saya bisa menggunakan buku teks yang ada di perpustakaan, Bu. Oke. Nah, selain menggunakan buku teks yang ada di perpustakaan, kira-kira ada hal lain lagi nggak yang bisa Ibu gunakan untuk bisa mendukung pembelajaran Ibu? Ya, saya pikir banyak ya, Bu, sumber belajar seperti menggunakan YouTube, kemudian ada artikel di blog, ada juga tulisan ilmiah yang bisa didapat dari internet, atau bisa juga dengan menggunakan aplikasi yang sedang tren saat ini ya, Bu, seperti TikTok, Canva, dan Instagram. Oke, betul sekali ya Bu, saya setuju dengan Ibu Pak. Sekarang banyak sekali aplikasi yang bisa kita gunakan untuk bisa membuat murid-murid kita senang dan antusias terhadap pembelajaran kita. Dan saya juga yakin dan percaya bahwa Ibu bisa menerapkan aplikasi tersebut di pembelajaran nanti. Nah, sekarang rencana apa nih yang akan Ibu lakukan untuk bisa menyelesaikan permasalahan Ibu tadi? Baik Ibu, rencana saya yaitu ingin merancang pembelajaran yang lebih menarik selain menggunakan aplikasi-aplikasi seperti YouTube, Instagram, dan TikTok. Saya juga akan memberikan tugas sesuai dengan minat dan bakat murid-murid saya. Istilahnya saya akan menggunakan pembelajaran berdiferensiasi. Wah, oke, mudah-mudahan semuanya bisa berjalan dengan lancar ya Bu, sesuai dengan harapan Ibu. Kemudian apa nih komitmen yang akan Ibu lakukan untuk pembelajaran Ibu tadi? Komitmen saya untuk selalu membuat rencana pembelajaran yang menyenangkan dengan menggunakan banyak sumber belajar untuk mengeksplorasi materi sehingga murid-murid saya dapat menjalankan merdeka belajar, dan saya akan membuat murid-murid saya senang dalam mengerjakan tugas sesuai minat dan bakat dari murid-murid saya. Oke, mudah-mudahan semuanya bisa berjalan dengan lancar dan sesuai dengan harapan Ibu ya Bu. Terima kasih Ibu atas waktunya untuk berdiskusi. Mudah-mudahan kita semua bisa menjadi guru yang selalu dirindukan oleh murid-muridnya. Amin. Amin, sama-sama Bu Yus. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam Pak. Wah, tadi keren sekali Bu melaksanakan coachingnya. Bagaimana Bu perasaannya? Alhamdulillah Pak, tadi saat saya melakukan proses coaching, saya merasa senang sekali Senang karena sekali ya, Bu. saya bisa membantu dan memotivasi coach untuk dapat menemukan solusi atas permasalahan yang dihadapinya. Iya, baik Ibu. Setelah tadi saya mengamati proses percakapan Ibu dengan coach ya, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan kepada Ibu kaitan dengan yang sudah dilakukan atau pencapaian indikator pengembangan kompetensi yang ingin Ibu kembangkan ke depannya itu. Ya baik Pak, tadi saat saya melakukan proses coaching, saya sudah melakukannya sesuai dengan alur Tirta dan juga saya sudah memaksimalkan potensi yang dipilih oleh coach sehingga coach mampu menemukan solusi atas permasalahan yang dihadapinya itu Pak. Ya, baik. Berarti Ibu sudah berhasil melakukan proses coaching sesuai alur Tirta ya. Ini juga selain itu Bu, di catatan saya juga Ibu itu sudah dapat hadir secara penuh ya, fokus mendengarkan coaching yang berbicara ya, sehingga Ibu dapat mengeluarkan pertanyaan-pertanyaan berbobot sehingga coachingnya itu dapat tergali Bu potensinya. Nah, selain itu juga Bu, coaching yang dilakukan sudah sesuai dengan alur Tirta, Ibu juga sudah melakukan tujuan ya, mengidentifikasi, lalu juga menanyakan rencana aksi dan juga tanggung jawab. Mantap sekali Bu pokoknya. Nah, pertanyaan terakhir nih Bu, setelah melakukan proses coaching tadi, ke depannya kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan atau ditingkatkan? Oke, sepertinya saya akan lebih mendalami lagi tentang alur Tirta ini secara utuh agar saya dapat memaksimalkan proses coaching. Mungkin itu Pak yang akan saya lakukan. Baik Ibu, semoga proses coaching ke depannya lebih baik ya Bu. Sukses selalu buat Ibu. Oke, terima kasih Pak. Terima kasih. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Dari kelas kecil tumbuhkan harapan
Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam, Pak. Sesuai janji Bu, kita kemarin akan berbincang sebentar. Ya. Baik, Pak, silakan. Sesuai janji kemarin, Pak Jamal akan berdiskusi dengan saya terkait coaching dengan menggunakan alur Tirta. Nanti Pak Jamal akan melakukan coaching dengan Coach Bu Tuti Iya betul. dan saya yang menjadi pengamat atau observer. Iya Bu. Baik, nanti kita akan memakai 4 kriteria. Yang pertama itu kurang baik, cukup baik, baik, dan sangat baik. Lalu kompetensi coaching, apa yang ingin Pak Jamal kembangkan? Jadi Bu, ini kompetensi yang ingin saya kembangkan adalah memberikan kehadiran penuh, menjadi pendengar yang aktif, dan memberikan pertanyaan yang berbobot Bu. Baik, dari ketiga kompetensi tersebut secara spesifik mana kompetensi yang akan Bapak terapkan? Baik Ibu, kompetensi yang saya kembangkan secara spesifik adalah memberikan pertanyaan berbobot Bu, supaya bisa menggali potensi dari coach itu sendiri. Baik, Pak Jamal, semuanya telah saya catat. Berarti untuk mengetahui Pak Jamal mencapai apa yang diharapkan dalam pengembangan kompetensi coaching, kapan akan dilaksanakan percakapan coachingnya, Pak? Kebetulan hari ini saya sudah janjian dengan Ibu Tuti Bu, dengan coach saya Bu. Oh begitu, baik Pak. Nanti saya akan menyampaikan ketercapaian Pak Jamal dalam melaksanakan coaching. Baik Ibu, terima kasih. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Ibu Tuti. Waalaikumsalam Bagaimana? Pak Jamal. Bagaimana Bu kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Pak. Oh iya, kita menyambung obrolan tadi siang Ibu. Ibu katanya mau ngobrol sesuatu dengan saya. Kira-kira ada apa ya Bu? Iya Pak, ini kebetulan saya punya masalah nih. Saya ini kan mengajar di kelas 9 dan kebetulan baru nih menggunakan kurikulum Merdeka. Sementara di dalam kurikulum Merdeka itu kan pembelajaran itu harus berpusat pada murid. Nah, saya masih bingung nih Pak, bagaimana cara pembelajaran di dalam kurikulum Merdeka tersebut dan metode-metode apa nih yang cocok saya terapkan di dalam pembelajaran saya nanti di kelas. Oh, jadi permasalahannya ada di kelas 9 dan Ibu baru menggunakan kurikulum Merdeka ya Bu. Iya. Lalu pembelajarannya ini yang Ibu cari itu tentang metode pembelajaran supaya dapat mewujudkan pembelajaran berpusat pada murid ya Bu. Iya. Begitu ya Bu? Iya, betul Pak. Nah, sekarang kira-kira apa yang Ibu ingin capai di pembelajaran Ibu itu? Yang ingin saya capai di dalam pembelajaran, kebetulan kan selama ini saya yang lebih dominan di kelas Pak. Ya, nah sekarang sesuai dengan kurikulum Merdeka, saya ingin di dalam pembelajaran saya ini murid itu lebih aktif, itu kan lebih kreatif dan mandiri, sehingga mereka bisa mengeksplor kemampuan mereka terhadap materi-materi yang nanti akan saya sampaikan. Terus apa lagi Bu? Selanjutnya saya juga menginginkan murid-murid saya itu lebih fokus Pak pada pembelajaran saya. Gitu. Mungkin itu Pak permasalahan saya. Ya, lalu menurut Ibu nih, yang menyebabkan murid-murid Ibu tuh kurang aktif ya Bu, dan kurang fokus pada saat pembelajaran sehingga menyebabkan Ibu yang lebih dominan dalam pembelajaran pada saat pembelajaran itu apa ya Bu? Sepertinya dari cara saya menyampaikan materi itu yang masih monoton, kemudian juga kurang menarik, juga metode-metodenya yang mungkin kurang sesuai dengan materi yang saya sampaikan Pak. Kurang sesuai ya Bu, seperti itu. Sekarang apa yang Ibu lakukan Bu agar dapat menyampaikan materi sehingga murid-murid itu bisa lebih aktif, mandiri, dan juga fokus pada materi yang diberikan? Rencana yang akan saya lakukan ini Pak, untuk bisa membuat murid saya lebih aktif, kreatif, dan mandiri juga. Ini saya akan mempelajari lagi ya tentang pemahaman saya mengenai kurikulum Merdeka, dan juga saya akan belajar lagi tentang metode-metode pembelajaran yang lebih bervariasi, agar saya nanti bisa terapkan dan lebih menarik di kelas. Nah, sekarang Bu, yang tadi Ibu utarakan itu kira-kira siapa nih yang dapat membantu Ibu mempelajari semua itu? Ya,
Sepertinya yang pertama nih yang bisa bantu saya itu rekan-rekan saya di sekolah. Sekolah, ya. Kemudian saya juga akan mencoba mempelajari metode-metode pembelajaran itu melalui YouTube ataupun Google. gitu ya. Ya, mungkin itu Pak yang akan saya coba lakukan. Baik Ibu. Lalu kapan Bu nih dimulainya? Secepatnya nih Pak, kayaknya malam ini Secepatnya. nih saya akan coba untuk buka Google ataupun YouTube supaya saya bisa secepatnya juga menerapkan di kelas. Luar ya, Pak. biasa, semangatnya luar biasa sekali Bu. Ingin cepat solusinya tercapai mungkin ya Bu. Nah baik Bu, dari obrolan kita kali ini apa yang kita dapat Bu? Alhamdulillah nih Pak, senang dari obrolan kita ini. Saya setidaknya menemukan solusi nih atas permasalahan saya, terbuka gitu bahwa untuk pembelajaran di dalam kurikulum Merdeka yang berpusat pada murid ini, Iya. bahwa saya harus di sini menggunakan metode-metode yang lebih bervariasi lagi, Luar sehingga biasa. bisa mewujudkan pembelajaran yang berpusat pada murid. Waduh, gitu, mungkin, luar Pak. biasa Ibu. Oke Bu, mudah-mudahan upaya yang Ibu ingin lakukan bisa berhasil ya Bu. Saya tunggu 1 minggu Ibu. Iya, oke Pak. Perkembangan dari apa yang udah Ibu lakukan. Iya. Seperti itu. Terima kasih nih Pak atas waktunya. Maaf udah ganggu nih. Iya, sama-sama Ibu. Terima kasih Bu. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, Pak Jamal, Bapak kan tadi sudah melaksanakan coaching, bagaimana hasilnya Pak? Alhamdulillah Ibu, baik. Tadi coach saya sudah menemukan solusi atas permasalahannya. Iya. Ya, alhamdulillah. Baik, Bapak, kita langsung saja bahas analisis ketercapaian kompetensi yang sudah Bapak sampaikan di awal ya. Baik Ibu. Iya. Apa yang sudah Bapak lakukan untuk mencapai ketercapaian indikator yang sudah disebutkan tadi, Pak? Baik Ibu, saya sudah memberikan kehadiran penuh pada saat coaching tadi, kemudian saya menjadi pendengar yang aktif dengan menatap dan fokus kepada coaching ya, dan juga memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot untuk menggali potensinya. Iya. Baik Bapak, setelah saya observasi, memang Bapak sudah melakukan coaching dengan bagus. Terima kasih Ibu sudah menyampaikan penilaiannya selama saya tadi melaksanakan coaching. Baik Bapak, selanjutnya apa langkah-langkah Bapak untuk mengembangkan kompetensi, kemudian memberikan pertanyaan yang berbobot? Ya, baik Ibu, saya akan melakukan refleksi dulu ya Bu, terlebih dahulu ya kekurangan apa yang ada pada diri saya, kemudian saya akan memperbaiki hal tersebut dengan mencari referensi lain. Baik Pak, jadi kapan rencana Bapak akan mencari referensi tersebut? Segera ya Bu, secepatnya lah Ya. supaya menambah kompetensi saya juga. Iya, iya. Gitu. Baik Bapak, nanti kita akan bertemu lagi untuk progres perkembangan Bapak ya. Terima kasih Ibu atas waktunya. Ya, sama-sama Pak. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ibu. Kabupaten Gerak Angkatan 11 Kabupaten Kuningan